Om Swastiastu. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, saya sendiri, Niputu Eni Riznawati, dan teman saya, Imade Arya Mertedana dan Iputu Eka Cahyadi Putra. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9, materi audit yang akan kami bahas tentang penyelesaian audit, yang terdiri dari 5 sub pokok, yaitu pertama, kewajiban bersyarat, yang kedua, peristiwa kemudian, yang ketiga, pengumpulan bahan bukti akhir, yang keempat, komunikasi dengan komite audit dan manajemen, yang kelima, laporan audit. Materi pertama tentang kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah kemungkinan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi. Ada 3 kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat, yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat kemungkinan pembayaran di masa datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini. Yang kedua, terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa mendatang tersebut. Dan yang ketiga, hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa di masa datang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang peristiwa kemudian. Penelahan atas peristiwa kemudian, terdapat 2 peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi oleh auditor, yaitu pertama, peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung dan memerlukan penyesuaian. Peristiwa atau transaksi ini memberikan tambahan informasi kepada manajemen dalam menentukan penilaian saldo perkiraan saat tanggal neraca dan bagi auditor dalam verifikasi saldo. Yang kedua, peristiwa yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi pengungkapan dianjurkan. Peristiwa kemudian memberikan bahan bukti atas kondisi yang tidak terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan tetapi sangat signifikan sehingga diperlukan pengungkapan meskipun tidak diperlukan penyesuaian. Prosedur audit untuk penelahan peristiwa kemudian dapat menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, prosedur yang dipadukan sebagai bagian dari verifikasi atas saldo perkiraan akhir tahun, meliputi pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan secara khusus dengan tujuan menemukan transaksi atau peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Prosedur ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tanya jawab dengan manajemen, yang kedua, korespondensi dengan pengacara, yang ketiga, laporan intern yang disiapkan setelah tanggal neraca, yang keempat, catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca, yang kelima, memeriksa notulen yang dibuat setelah tanggal neraca, dan yang keenam, mendapatkan surat pernyataan yang dibuat klien. Kita lanjut ke materi pengumpulan bahan bukti akhir. Pengumpulan bahan bukti akhir dilakukan dengan melakukan yang pertama, prosedur analitis akhir. Saat melakukan prosedur analitis selama tahap akhir yang disyaratkan dalam standar audit, rekanan biasanya membaca laporan keuangan termasuk penjelasan tambahan dan mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, kecukupan bukti yang dikumpulkan atas saldo akun yang tidak lazim atau tidak diharapkan atau hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan atau selama pelaksanaan audit. Yang kedua, saldo akun yang tidak lazim atau tidak diharapkan atau hubungan yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, hasil dari prosedur analitis akhir bisa jadi mengindikasikan bahwa bukti audit tambahan dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi atas asumsi kelangsungan hidup. Sesuai yang dipersyaratkan SAS 59, untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan mengenai kemampuan klien menjaga
kelangsungan hidupnya paling tidak 1 tahun setelah tanggal raja. Yang ketiga, surat pernyataan kekayaan. Sesuai SAS 19 atau AU 333 yang mendokumentasikan pernyataan lisan manajemen terpenting sepanjang audit dan ditanggali sama dengan tanggal laporan audit untuk menjamin terdapat pernyataan yang dikaitkan dengan penelaah peristiwa kemudian. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Komunikasi antara auditor dengan klien pada penutupan audit melibatkan komite audit dan manajemen. Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut pengendalian intern yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit. Dalam SA seksi 325, persoalan yang diharuskan untuk dilaporkan kepada komite audit untuk selanjutnya disebut dengan kondisi yang dapat dilaporkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Unsur utama yang harus dikomunikasikan kepada komite audit atau badan sejenis adalah tanggung jawab auditor di bawah standar auditing yang berlaku umum, pokok-pokok kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan kepada laporan keuangan, penyesuaian laporan keuangan yang signifikan yang ditemukan sepanjang audit, dan implikasi dari penyesuaian yang telah dipilih manajemen untuk dicatat serta yang diusulkan tetapi tidak dicatat. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai ruang lingkup audit, penerapan prinsip akuntansi dalam kalimat laporan keuangan, kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan audit, seperti kelangkaan pegawai klien dan kegagalan menyediakan informasi yang diperlukan. Itu laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Dalam laporan audit, maka auditor akan memberikan kesimpulan dari pendapatnya dan hasil dari laporan yang diandalkan dari para pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan, sehingga auditor bertanggung jawab atas hasil laporan auditnya. Laporan audit dibuat hanya jika pekerjaan auditor benar-benar dilaksanakan. Penyusunan laporan audit harus didasarkan pada 4 standar pelaporan yang ada pada standar auditing yang berlaku umum. Adapun 4 standar laporan dari standar auditing yang berlaku umum, yaitu yang pertama, laporan audit harus terbuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proses audit umum PT KAI. Kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia PT KAI. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap orang pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kasus PT KAI berawal dari perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak
menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT KAI adalah rumitnya laporan keuangan PT KAI. Perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai 1. Masalah piutang PPN. Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai 95,2 miliar rupiah. Menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektabilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Yang kedua, masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan. Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar 65 miliar rupiah yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi. Yang ketiga, masalah persediaan dalam perjalanan. Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang 1,4 miliar rupiah yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkup PT KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005. Menurut Komite Audit, seharusnya telah terjadi beban tahun 2005. Yang keempat, masalah utang muka gaji. Biaya dibayar di muka sebesar 28 miliar rupiah yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005. Yang kelima, masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya BPYDBS dan pertanyaan modal negara PMN. BPYDBS sebesar 674,5 miliar rupiah dan PMN sebesar 70 miliar rupiah yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah utang jangka panjang menurut Komite Audit. Beberapa hal yang direventifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT KAI Indonesia. Yang pertama, auditor internal tidak berperan efektif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal. Yang kedua, komite audit tidak ikut serta dalam proses menunjukkan auditor sehingga tidak terlibat proses audit. Yang ketiga, manajemen tidak termasuk auditor eksternal tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya. Yang keempat, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin. Berikut beberapa solusi dari rekomendasi yang didasarkan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi. Yang pertama, apabila Dewan Komisaris ini merasa direksi tidak capable, mampu memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti direksi. Yang kedua, diperlukannya kebijaksanaan, wisdom dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah informasi apa saja yang merupakan private domain. Yang ketiga, komunikasi yang intens sangat diperlukan antara auditor eksternal dan komite audit. Yang keempat, komite audit sangat mengandalkan internal auditor dalam menjalankan tugas untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan.
Yang kelima, komite audit tidak memberikan second judge atau opini auditor eksternal karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab auditor eksternal. Yang keenam, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu. 7. Komite audit tidak berbicara kepada publik karena esensinya komite audit adalah orang dewan komisaris, sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada dewan komisaris. Yang ke-8, manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan full disclosure. Yang ke-9, komite audit dan dewan komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Sekian, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.